Ya, Pak. Pak Feb, saya jadikan host. Ya, Pak. Ya, Pak Dekan. Sampun, monggo. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Agama Islam, Dr. Haji Ahmad Fawaid MTHI, yang saya hormati penyaji pada siang hari ini, Dr. Haji Hasan Baharun MPDI. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu dalam rangka pelatihan karya tulis ilmiah luaran kolaborasi penelitian dan PKM mahasiswa dan dosen. Dan tak lupa selawat serta salam sama-sama kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita sebuah jalan yang benar. Alhamdulillah hari ini pelatihan pada sore hari ini akan kita mulai. Tapi sebelum kita mulai lebih jauh, alangkah baiknya kita mendengar belum saya buka Pak Dekan, mohon maaf. Oke, monggo kita buka terlebih dahulu agar lancar acara pada hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga nantinya materi yang disampaikan oleh Bapak Hasan Baharun bisa bermanfaat bagi mahasiswa hingga lulus. Bisyafati Rasulillah, berkatil Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya, arahan dan sambutan dari Bapak Dekan kepada yang terhormat Dr. Haji Ahmad Fawaid, MTHI, kami persilahkan. Baik, Pak Feb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Pertama yang saya hormati Bapak Dr. Kiai Haji Hasan Baharun MPD sebagai pemateri pada kegiatan pelatihan luaran tugas akhir kolaborasi dosen mahasiswa, Pak Febri sebagai moderator pada kegiatan hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah tergabung. Dan saya berharap nanti teman-teman mahasiswa bisa menyimak dengan serius, secara sungguh-sungguh untuk mendapatkan dan menyerap materi-materi yang nanti akan bermanfaat disampaikan oleh Bapak Hasan Baharun. Di Fakultas Agama Islam hingga hari ini tetap mengikuti kebijakan Dekan tahun 2018, 2 tahun lalu, bahwa luaran publikasi atau tugas akhir mahasiswa bisa berupa jurnal, kemudian buku dan skripsi. Tetapi teman-teman yang menulis skripsi nanti juga memiliki kewajiban luaran resum berupa jurnal juga. Ini direncanakan dan mudah-mudahan terwujud di tahun 2023 ini dan mudah-mudahan bisa berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Jadi teman-teman baik yang mengambil tugas akhir jurnal, buku, dan skripsi sama-sama memiliki luaran. Tetapi nanti yang skripsi itu fokusnya adalah di skripsi, kemudian luarannya adalah jurnal. Namun yang sejak awal mengambil jurnal, dia tetap membuat laporan penelitian secara sederhana dan ringkas untuk dijadikan sebagai syarat administrasi dalam memperoleh gelar tugas akhir. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa, Pak Hasan ini sudah tidak asing bagi kita semua. Jadi kalau berbicara tentang jurnal di Universitas Nurul Jadid, ya Syekhul Akbarnya ya Pak Hasan Baharun ini, sehingga kita perlu belajar dan menimba ilmu pada beliau. Mudah-mudahan nanti tidak hanya materi-materi yang disampaikan, bukan hanya konsep untuk penulisan jurnal, tetapi juga ada
apa namanya, tips, jurus atau strategi dalam penulisan publikasi jurnal yang mudah dipahami dan mudah juga dilakukan. Kadang mudah dipahami tapi sulit dilakukan. Jadi kami berharap kepada Pak Dr. Haji Hasan Baharun untuk memberikan, pertama adalah motivasi kepada mahasiswa bahwa kita bisa, kemudian tips, strategi, apa namanya, cara-cara untuk menembus jurnal bereputasi di perguruan tinggi. Saya kira itu, saya ucapkan lagi, sekali lagi terima kasih pada Pak Hasan Baharun sebagai pemateri, pada Pak Febri yang akan nanti memandu kegiatan kita. Teman-teman, saya berharap menyimak secara serius dan teman-temannya juga dikabari karena ini penting untuk dilaksanakan sebelum teman-teman menyusun luaran tugas akhir kolaborasi dosen mahasiswa. Saya kira itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dekan atas sarannya. Untuk selanjutnya, ini kita langsung kepada materi, tapi sebelumnya perlu digarisbawahi oleh mahasiswa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dekan tadi. Menggarisbawahi kebijakan Dekan tahun 2018, kita ini ada 3 tugas akhir, yaitu jurnal, buku, dan skripsi. Ini perlu dipahami oleh setiap mahasiswa, walaupun nanti kita tugas akhirnya adalah skripsi, tapi juga luarannya adalah jurnal. Artinya mengaca kepada perkembangan pendidikan hari ini, seluruh tugas akhir harus memiliki luaran, karena itu adalah salah satu dari tujuan kurikulum kita, yaitu yang berbasis OBE. Ya, jadi harus ada output-nya, seperti itu. Sebelum saya mulai, saya boleh bercerita sedikit. Ketika saya mendatangi sebuah Pak Febri, saya reboot laptop dulu Pak Febri. Trouble laptop saya. Iya, Pak. Oke, Saya cerita sedikit. Ketika saya bertemu dengan Ketua Prodi Ekonomi Syariah, karena saya jurusan Ekonomi Syariah, se-Jawa Timur, mereka semuanya bangga kepada kita, karena kita sudah start lebih awal dalam memberikan sebuah terobosan baru, yaitu tugas akhir mahasiswa adalah jurnal. Nah, itu mereka semua belajar kepada kita. Maka dari itu, bahwasanya sangat penting untuk belajar bagaimana kita memiliki luaran, yaitu adalah jurnal yang berreputasi nasional. Karena level kita masih mahasiswa, jadi levelnya masih nasional. Begitu, jadi perlu dipahami. Jadi saya mohon kepada setiap mahasiswa bukan hanya hadir saja, tapi perlu dicatat trik dan tipsnya bagaimana kita selesai tugas akhir dengan jurnal yang berkualitas. Karena banyak teman-teman mahasiswa yang penting hanya terbit, tapi tidak tahu esensi dalam jurnalnya. Jadi saya mohon nanti mahasiswa ini bukan hanya ikut kegiatan, tapi juga perlu dicatat apa yang harus dicatat terkait masalah tips dan juga cara-cara kiat untuk kita lolos di dalam jurnal nasional, otomatis yang bereputasi Sinta. Gitu. Bapak Hasan Baharun, saya kira untuk prodi pendidikan sudah tidak asing lagi, karena beliau juga selain dosen, perlu teman-teman pahami di sini beliau adalah pengelola jurnal Al-Tanzim yang sekarang sudah Sinta 2, dan beliau juga salah satu reviewer Scopus ya di salah satu perguruan tinggi negeri di luar sana. Jadi kita sangat bangga ya, salah satu dosen kita sudah levelnya sudah internasional begitu. Bapak Hasan Baharun sudah di Zoom? Oke, belum. Jadi itu yang perlu mahasiswa pahami, nggih. Pak Hasan? belum Pak, di laptop. Oh, nggih Pak Hasan. Jadi masih ada trouble sedikit. Monggo mahasiswa yang lain yang masih belum bergabung untuk diingatkan temannya untuk bisa bergabung, karena ini sangat penting sekali dalam pelatihan. Jadi Kayaknya Pak Febri, ya? mahasiswa mungkin sedikit itu karena nunggu izin dari host. Saya ini nunggu izin dari host untuk masuk, nggak bisa masuk. Oh, nggih Pak, nggih ngapunten Pak. Nggih ngapunten Pak.
Oke, saya sudah jadi co-host nih berarti. Oke. Sudah saya gabungkan, Pak. Sudah masuk Pak Febri? Oke, sudah masuk nggih, Pak. Jenengan sudah co-host nggih, Pak? Belum, Pak. Yang mana nih, Pak? Ada 2, Pak. Yang kampus Unuja, kampus Unuja. Yang kampus Unuja. Oke. Pak Dekan? Pak Hasan, Pak Dekan. Gimana Pak Feb? Jadi co-host Pak Dekan. Saya bisa nggih? Sudah. Yang Pak Hasan sebentar. Oh, pakai 2 Pak Hasan ya? Iya, pakai 2, Pak. Ya, video saya trouble, Pak. Nggak bisa Ya Pak Hasan, tadi katanya kameranya. baru. Monggo Pak Hasan. Oke, siap. Oke. Untuk menyingkat waktu, monggo saya persilakan kepada Bapak Hasan Baru. Sudah siap nggih, Pak? Ya, siap, Pak. Oke, untuk menyampaikan materi kiat-kiat agar teman-teman ini bisa lolos di jurnal bereputasi Sinta, Pak. Pada yang terhormat Bapak Hasan Bahrun kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pak Febri, saya nggak bisa share screen. Salah yang menjadikan co-hosting ternyata. Ya, yang satunya, Pak. Yang satunya. Satunya nggih. Ada 2, Ya. Pak Hasan. Karena webcam saya trouble di laptop, Pak. Ini nggak bisa. Ya Allah. Aduh. Pak Dekan, ngapunten Pak Dekan. Nggih, saya datangi Pak Dekan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Dekan Fakultas Agama Islam, moderator, dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul, kita bisa bertemu secara bil ghaib ya, bil ghaib. Ketukar Pak Dekan, co-hostnya, di satunya saya. Siap. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat di media daring ini dalam keadaan sehat walafiat, yaitu dalam rangka pelatihan karya tulis ilmiah mahasiswa yang diinisiasi oleh Fakultas Agama Islam dalam rangka akselerasi percepatan tugas akhir mahasiswa agar supaya tugas akhir mahasiswa bisa cepat terselesaikan dan sesuai dengan harapan semua pihak. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita minadh dhulumati ilan nur. Saudara sekalian yang berbahagia, tadi sudah banyak disampaikan oleh moderator terkait dengan tugas akhir yang menjadi kebijakan dari Pak Dekan, bahwasanya ada tugas akhir yang berupa jurnal ilmiah, dan ini merupakan kebanggaan dari Unuja, di mana Universitas Nurul Jadid dipercaya ternyata oleh beberapa kampus yang lain untuk menjadi ikon ataupun menjadi tolak ukur terkait dengan keberhasilan pada peningkatan karya tulis mahasiswanya, utamanya di bidang jurnal ilmiah. Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya hanya mau berbagi terkait dengan masalah bagaimana trik. Jadi trik, saya katakan kita berbicara trik agar supaya nanti teman-teman bisa diterima juga artikelnya di jurnal ilmiah. Sehingga kita nanti dengan mudah lulus tepat waktu dan juga dengan mudah bisa menyelesaikan tugas-tugas yang lain. Saudara sekalian yang berbahagia, iya Pak Febri, ini banyak mahasiswa yang waiting. Ya. Mungkin di anu aja, di los aja Pak Febri, biar enak settingnya. Iya Pak, ini saya sudah. Ya. Sudah saya.
Jenengan baik. sudah ke host, Pak. Oke, Mas ya. Baik, saudara sekalian yang berbahagia, tema kita pada hari ini adalah penulisan artikel pada jurnal bereputasi nasional saja, bukan internasional. Karena ini materi yang disampaikan oleh kami ketika kami kemarin ngisi materi di mana? Di IAIN Madura sama di Yogyakarta. Sama sebetulnya pada hakikatnya terkait dengan masalah bagaimana kiat-kiat agar supaya kita bisa diterima di artikel pada jurnal bereputasi nasional ataupun internasional. Saudara sekalian yang berbahagia, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita perlu membenahi niat dulu, saudara sekalian. Jadi pembenahan niat terkait dengan masalah bagaimana cara kita menulis dengan baik itu sangat penting. Yang kedua, kita harus optimis bahwasanya jurnal kita bisa diterima di beberapa jurnal yang lain. Jangan khawatir. Insya Allah kalau kita tepat waktu, kita serius, dan kita ikuti arahan dari pembimbing yang sudah berpengalaman, maka jurnal kita atau artikel kita akan terbit di beberapa jurnal yang bereputasi, standar sesuai dengan standar yang ditentukan. Saya tidak membahas tentang masalah profil saya. Ini profil saya secara singkat saja. Ini profil tulisan kita, masih ini yang bulan berapa itu, Januari ya. Kemudian ini profil kita terkait dengan masalah publikasi. Ini adalah di Publon. Jadi semuanya terekam. Makanya saya sampaikan teman-teman sekalian, mungkin Anda yang pernah menjadi mahasiswa saya atau saya ajar, itu adalah ternyata lebih kenal Google daripada Anda kepada saya. Nah, itu adalah terkait dengan masalah bagaimana kita memahami atau mengetahui informasi seseorang. Jadi kalau kita mengirimkan artikel, kemudian mengatakan saya mahasiswa ini, insya Allah pengelola akan malas untuk itu. Jadi sampean harus mengatakan bahwasanya bagaimana sekiranya pembimbing itu yang menyampaikan kepada pengelola. Dah, baik, kita mulai saudara sekalian yang berbahagia. Terkait dengan materi yang saya sampaikan, saya saat ini adalah menyampaikan kenapa artikel kita sering ditolak. Ya, kenapa artikel kita sering ditolak? Satu, artikel kita yang ditolak oleh beberapa jurnal, baik itu jurnal nasional ataupun jurnal internasional, apapun jurnalnya itu, adalah satu, bahasa, aspek bahasa. Bahasa kita tidak sempurna. Seharusnya ada subjek, predikat, objek, ternyata sama mereka dijadikan kebalik. Predikat, kemudian subjek, kemudian objek, macam-macam. Ya, harusnya dia pasif, kemudian diaktifkan oleh teman-teman. Nah ini, artinya apa? Tata bahasa yang bagus dan benar, yang baku kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris tata bahasa grammarnya yang harus bagus, itu harus sesuai dengan standar yang sudah ada. Kalau bahasa Indonesia berarti menggunakan bahasa Indonesia yang baku, kalau dia bahasa Inggris berarti bahasa Inggrisnya bagaimana sekiranya menyesuaikan dengan gaya bahasa yang ada di jurnal. Contoh, di jurnal itu menggunakan tata bahasa gaya American, ya monggo kita gunakan American. Kalau di jurnal itu menggunakan gaya tata bahasa British, ya sudah kita ngikuti British. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, kenapa artikel kita ditolak? Karena alur cerita, ya alur cerita kita itu adalah tidak sesuai dan tidak natural. Artinya begini, menulis itu ibaratkan bercerita tentang apa yang akan kita ceritakan. Contoh, saya tadi malam makan nasi bersama ini, cerita sudah. Nah, kenapa kita kalau cerita ke orang kok runut dari awal A, B, C, D sampai Z? Runut. Tapi kenapa ketika kita menulis artikel, kita itu adalah tidak runut dan tidak natural. Pertama kita mulai dari A, kemudian langsung D, kemudian langsung B, kemudian langsung Z. Nah, akhirnya tidak runut. Nah, reviewer melihat itu. Runut tidak. Alur kita itu sesuai atau enak dibaca apa tidak. Yang sering saya temukan dalam artikel mahasiswa dan penulis-penulis yang lain, saudara sekalian, bahwasanya alur ini mereka tidak jelas rata-rata. Antara alinea pertama dengan alinea kedua agak nyambung. Alinea pertama berbicara tentang pendidikan, alinea kedua berbicara tentang masalah ekonomi. Alinea ketiga berbicara pendidikan lagi. Alinea keempat berbicara tentang masalah ilmu sosial. Nah akhirnya gak nyambung, Joko sambung ini gak nyambung. Bagaimana kalau sudah gak nyambung? Ya reviewer itu gak mau pikir panjang, mereka langsung mereject dan menolak artikel kita. Maka dari itu penting bagi kita saudara sekalian, bagaimana sekiranya
yang terkait dengan hal ini itu harus bisa kita bisa tampilkan dengan baik alur ini kepada narasumber kita. Jangan sampai reviewer kita itu mengamati, melihat, menemukan bahwasanya alur artikel kita nggak jelas. Sama juga di penyajian hasil penelitian, di metode penelitian, semuanya harus alur itu. Kemudian yang ketiga, kita terkadang yang ketiga adalah salah dalam memilih target jurnal. Hati-hati. Jurnal pendidikan jangan dikirim ke jurnal pendidikan bahasa matematika. Jurnal pendidikan jangan dikirimkan ke jurnal fisika. Maka dari itu, penentuan target jurnal ini adalah sangat penting. Kita pahami bersama, saya menulis jurnal ini, mana target saya? Jangan seperti teman-teman saat ini. Teman-teman sekarang itu adalah mereka menggunakan the power of kepepet. Seharusnya jurnal Sinta 4 itu adalah berbayar sekian. Anggaplah taruhlah contoh Sinta 4 itu 500.000. Ternyata mereka harus merogoh kocek, Pak saya mau bayar berapapun yang penting saya terbit. Nah jangan seperti itu. Akhirnya bagaimana? Akhirnya kualitas artikel kita itu tidak bagus. Saya tadi melakukan ujian, menguji jurnal mahasiswa. Ternyata adalah ada mahasiswa ketika saya tanya, berapa Anda bayar artikel ini? Saya bayar Pak 1 juta, saya bayar 1.500.000. Berapa minggu terbitnya? 1 bulan Pak terbit. Nah itu menunjukkan bahwasanya apa? Menunjukkan bahwasanya artikel tersebut pokoknya asal terbit, tapi tidak pernah melihat kepada kualitas. Maka dari itu harapan saya, datang ke pembimbing, minta saran pembimbing, minta bantuan teman agar supaya tata bahasa yang kita gunakan itu adalah bagus dan runut. Selanjutnya saudara sekalian, yang kelima, kenapa artikel kita ditolak? Karena artikel kita mengulang-ulang terhadap riset yang sudah ada. Jadi sudah banyak penelitian misalnya terkait dengan manajemen pesantren. Sudah banyak, ratusan bahkan ribuan manajemen pesantren. Meneliti tentang manajemen pesantren dalam meningkatkan mutu. Atau misalnya pengaruh pendidikan karakter dalam meningkatkan disiplin anak misalnya. Nah ini sudah banyak ratusan sehingga tidak ada novelty. Nah coba kita berikan novelty, kebaruan. Jadi novelty itu apa? Novelty adalah kebaruan yang belum pernah diteliti oleh orang lain. Salah satu contoh saudara sekalian. Taruhlah contoh kita di beberapa jurnal sudah ada artikel yang meneliti tentang masalah karakter. Contoh ya, pendidikan karakter. Sudah banyak. Tapi dari sekian riset itu ternyata belum ada yang mengaitkan pendidikan karakter dengan keamanan misalnya, safety. Nah, inilah kebaruan. Jadi misalnya salah satu contoh, pendidikan karakter dalam membangun keamanan rohaniah anak misalnya, contoh aja saya katakan. Nah ini adalah sudah baru karena apa? Belum ada orang yang menyajikan tentang pendidikan karakter dalam multi perspektif. Banyak sudah yang melakukan, tapi Anda bisa menjelaskan, saya menulis judul ini dengan tema ini, tujuannya tiada lain adalah saya memiliki kebaruan dalam riset saya. Yaitu apa? Saya menggunakan perspektif lain. Kalau misalnya Ahmad menggunakan perspektif pendidikan murni, si Ani menggunakan perspektif sosial, si Budi menggunakan perspektif psikologi, saya hadir menggunakan perspektif misalnya keamanan. Nah ini adalah merupakan bagian-bagian dari kebaruan. Dan itu sedikit. Jadi kalau kita nanti saya sampaikan bagaimana trik memilih novelty ini melalui sebuah judul yang sudah bisa itu saudara sekalian.
Cek Pak Hasan. Suara saya masuk, Pak Firly? Tes, suara saya masuk? Nggih, masuk Pak Hasan. Masuk. Tadi tidak Nggih. masuk, Pak? Nggih, Pak. Sama sekali? Nggih, ada, Pak. Oh. Berarti dari awal tadi sampai... Enggak, sudah masuk, Pak. Sudah masuk bisa, Pak. Ada tadi, Pak. Oh, Sampai anu tadi, Pak. Apa sampai itu, Pak? Apa yang itu? Kesalahan yang kesalahan Medpen tadi, Pak. Kesalahan metodologi, Pak. Oke, baik. Saya lanjut ya. Nah, Nggih, ini nggih, adalah kesalahan kita dalam aspek metodologi. Maka dari itu, ketika kita salah dalam metodologi menganalisis data, itu bahaya. Saya sampaikan tadi, saya ulangi lagi bahwasanya metodologi yang kita gunakan, misalnya kualitatif, jelaskan Anda menggunakan metode kualitatif studi kasus, metode kualitatif grounded research, fenomenologi, atau Anda menggunakan R&D, atau Anda menggunakan kajian pustaka, dan seterusnya. Tapi saudara sekalian, saya ingatkan, jarang jurnal yang sudah terakreditasi Sinta 4321 itu adalah yang menggunakan library research. Jadi kecuali Islamic Studies ya. Jadi Anda alangkah baiknya yang pendidikan ini adalah langsung ke lapangan aja. Field research. Kita masuk kepada penelitian lapangan. Seperti itu. Nah, selanjutnya saudara sekalian, bagaimana ketika kita masuk kepada jurnalnya orang? Sama dengan begini. Anda mau masuk atau bertamu ke rumah orang, maka setidaknya kita harus tahu karakter orang itu. Seperti apa karakter orang itu. Jadi kalau karakter orangnya itu adalah begini, ya harus kita ikuti. Kalau karakternya orangnya begitu, ya harus kita ikuti, saudara sekalian. Maka dari itu, sama. Kalau kita mau menuju sebuah jurnal, maka kita harus terlebih dahulu tahu terkait dengan pedoman penulisan jurnal. Nah itu. Kalau kita tidak memahami pedoman penulisan jurnal ini, jangan harap jurnal kita bisa diterima. Contoh, terkait dengan pedoman penulisan, misalnya, font atau font artikel itu adalah menggunakan Garamond. Anda memaksakan menggunakan Times New Roman. Nggak bisa. Maka kita harus mengikuti apa yang ada dalam jurnal tersebut, yang kita kenal dengan author guideline. Yaitu adalah aturan-aturan bagi seorang penulis bagaimana sekiranya penulis itu bisa sesuai artikelnya dengan yang diharapkan oleh pengelola jurnalnya. Nah, apa saja yang berkaitan dengan author guideline itu? Yang pertama, saudara sekalian, Anda harus tahu, saya langsung nomor 4 ya. Ya ini, yang pertama, cek terkait dengan masalah cara menulis nama, afiliasi, email, abstrak, dan keywordnya. Cek dulu. Bagaimana di sana? Apakah emailnya fontnya harus 10 atau 12? Namanya tebal atau miring? Kemudian afiliasinya itu lengkap atau tidak lengkap? Nah itu penting saudara sekalian. Karena kalau tidak sesuai, sudah di-reject. Apalagi Anda masuk ke Sinta 2. Anda salah font saja sudah saya reject. Sama, saya sering. Jadi satu hari, satu malam, karena jurnal kami itu adalah Sinta 2, jadi setiap malam kami itu harus duduk di depan komputer untuk melakukan seleksi. Seleksi pertama yang saya lihat adalah apakah penulis itu sudah menulis sesuai dengan author guideline. Mulai dari font. Fontnya agak sama, saya reject sudah. Saya buang, ngapain banyak-banyak. Karena sampai sekarang, kalau 1 minggu saja tidak saya kunjungi jurnal saya, itu sudah ada 300-an penulis. Siapa saja Pak yang menulis? Ternyata yang menulis itu rata-rata dosen dan mahasiswa. Nah, kalau sudah dosen dengan mahasiswa, ada mahasiswa pokoknya terbit, asal-asalan mereka menulis. Mereka tidak pernah mengikuti pelatihan jurnal, moro-moro mereka ngirimkan artikel ke Sinta 2. Jadi mereka pakai dewa mabuk, tidak punya ilmunya, langsung mereka submit. Ya nggak usah lama-lama, setengah hari kadang-kadang sudah langsung kita reject. Nah, tanpa ampun. Karena apa? Kalau kita masih baca, capek. Karena orang itu sudah menyalahi aturan pertama, yaitu tidak sesuai dengan author guideline. Nah, ini contoh. Nah, apa saja? Oke, yang pertama kita lihat. Ini terkait dengan author guideline, saudara sekalian.
Apa saja? Ternyata ada satu bahasa. Jurnal itu berbahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Silahkan cek. Anda kalau jurnalnya bahasa Inggris, ya harus Anda tulis bahasa Inggris. Jangan ngirimkan dalam versi bahasa Indonesia. Pasti di-reject. Kalau jurnalnya itu 2 bahasa, ya sudah silahkan Anda menghubungi penulisnya. Oh, ternyata jurnal ini ada 2 bahasa. Kemudian penulisan identitas. Silahkan cek. Kemudian gaya selingkung, imrat apa non-imrat, imrat, kemudian manajemen referensinya atau template-nya. Ini contoh. Identitas peneliti, saudara sekalian. Kita harus detail dan jeli. Pak, bagaimana untuk mengetahui identitas peneliti? Nah, misalnya seperti ini, saudara sekalian. Penulisannya itu beda. Nah, ini lengkap kan dengan alamatnya, alamat rumahnya. Nah, sampai gimana cara melihat ini? Gampang, Anda download dulu artikel yang sudah pernah dipublis oleh jurnal ini. Gimana cara penulisannya? Oh, ada juga yang seperti ini penulisannya. Besar semua huruf namanya harus ditulis besar, alamat kampusnya harus ditulis miring. Ada juga yang begini. Miring nama penulisnya, kemudian ini begini. Atau juga seperti ini beda. Ini adalah identitas. Hanya bab identitas, saudara sekalian. Kalau kita seenaknya sendiri, sudah Pak, apa kata saya kualitas? Oh tidak, hati-hati. Anda akan dikalah pada desk evaluasi pertama. Jadi yang masuk, ketika jurnal itu masuk, artikel Anda masuk, dikirimkan, maka Anda akan masuk kepada screening awal. Apa screening awal itu? Yaitu lolos apakah sesuai dengan template atau tidak. Lolos itu, maka sudah tinggal berkaitan dengan konten. Isinya. Isi nomor sekian, saudara sekalian. Kalau di jurnal, yang pertama itu harus adalah sesuaikan dengan author guideline. Baru akan dibaca isinya. Tapi Anda tidak sesuai dengan pedoman penulisan author guideline, maka pasti sudah di-reject. Nah, kalau sudah di-reject bagaimana? Sakitnya tuh di sini. Nah, itu ya katanya cita-cita itu. Sakitnya di sini. Nah, itu adalah terkait dengan masalah. Yang kedua, saudara sekalian, yaitu adalah penulisan harus kita pahami. Jurnal ini menggunakan imrat atau non-imrat. Salah satu contoh. Jadi kalau non-imrat seperti apa? Ya kalau non-imrat, kalau imrat itu pasti pendahuluan metode hasil. Kalau imrat itu apa singkatannya? Introduction, I-nya introduction, M-nya itu method, R-nya itu adalah research, A-nya adalah end, D-nya discussion. Berarti susunan artikel itu adalah pendahuluan, metode, dan hasil dan pembahasan. Itu contohnya. Jadi tidak ada literatur review. Kalau non-imrat di jurnal yang kita tuju, berarti apa? Ada pendahuluan, ada literatur review atau kajian pustaka, ada metode, ada research and discussion. Ini adalah imrat. Makanya, Pak, apakah saya harus imrat, Pak? Nah, saya melihat untuk jurnal di Indonesia itu rata-rata menggunakan imrat. Rata-rata, hampir 80%. Untuk jurnal pendidikan, karena saya banyak mengikuti di sana, itu adalah biasanya mereka menggunakan jurnal imrat, saudara sekalian. Nah, ini. Oke. Selanjutnya, terkait ini masih ya. Terkait dengan imrat dan imrat. Pak, kira-kira idealnya referensi untuk jurnal bisa diterima dengan mudah itu berapa? Nah, saudara sekalian, idealnya jurnal itu referensinya minimal ada 20 referensinya yang diambil dari jurnal-jurnal ilmiah juga. Ya, jadi itu contoh. Makanya saudara sekalian, kalau Anda punya artikel kemudian mau disubmit, kemudian referensinya hanya 8 buah referensi dan itu diambil dari buku semua, insya Allah jurnal Anda kalau masuk ke Sinta 3 atau Sinta 2 pasti itu akan di-reject. Itu ya. Nah, coba kita lihat saudara sekalian. Jurnal yang kami kelola ya, aduh filenya ada di sini apa enggak? Karena saya pakai laptopnya ini ya. Saya akan buka, Pak Febri, contoh terkait dengan referensi, ya, referensi yang apa? Yang seharusnya ada berapa? Kira-kira ada berapa artikel kalau kita mau menggunakan referensinya, misalnya seperti itu kan? Mudah-mudahan di sini. Oh, ini ada, Pak. Oke. Wes nggak ada ini Pak Febri di sini karena saya pakai laptop satunya ya. Oke, kita lihat aja di jurnalnya Unuja. Oke. Ya, Tanzim itu ada, Pak. Ya, oke.
Ini saya share ya. Nah, ini saudara sekalian. Nah, author guideline itu mana saudara sekalian? Ini loh. Jadi teman-teman ini author guideline. Anda buka dulu. Anda mau contoh, silakan buat contoh ya. Nah, ini contohnya. Nah, misalnya, oke, saya buka. Kita ambil edisi yang ini aja lah. Oke. 7.2. Ini saudara sekalian. Oke. Nah, kita cek referensinya ada berapa ini. Nah, saya buka aja satunya. Filenya saya download aja biar enak. Aplikasinya agak lengkap ini Pak Febri karena laptopnya baru, jadi saya kaku masih. Nah, Iya, Pak. jadi ini judulnya saudara sekalian ya. Ini judulnya. Nah, ini kita lihat referensinya. Monggo kita lihat ada berapa referensi. Nah, kurang lebih ini lumayan banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Wah, ini lumayan banyak. Referensinya saja bisa 3 lembar, saudara sekalian. Nah, ini penting. Hati-hati juga Anda menulis referensi daftar pustaka. Cek. Penulisan daftar pustaka jangan sampai ini besar semua. Atau ini besar semua. Hati-hati. Kalau besar kecil ya sudah besar kecil. Ya, jangan sampai kita menulisnya atau mengirimkan dalam kondisi masih kocar-kacir. Jangan sampai. Karena apa? Itu adalah ada nasibnya kita di sana. Kalau jurnal kita ditolak, ya nangislah kita. Ya. Nangislah kita. Nah, jadi Anda author guideline-nya ada di sini. Ini, tinggal baca aja author guideline-nya bagaimana. Kita lihat di sini, kita cek author guideline-nya. Mana author guideline? Oke, dia ini ada. Nah, kita tinggal baca ini. Dia berarti apa? Imrat. Nah, imrat kan metode. Jadi dia seperti ini. Ini adalah contoh saudara sekalian bagaimana kita mau membaca imrat seperti itu. Nah, selanjutnya saudara sekalian yang berbahagia, ketika kita sudah memahami itu, maka apa langkah selanjutnya? Pak, langkah selanjutnya adalah kita membuat judul artikel. Nah, bagaimana cara membuat judul artikel? Judul artikel gampang, saudara sekalian. Anda tinggal ngambil judul yang mana judul itu adalah, menurut saya, untuk pemula ya, saya katakan, bimbingan saya pasti saya katakan begini. Selama Anda tahu judul itu, maka judul itu jelek. Itu adalah prinsip saya. Jadi ketika mahasiswa mengajukan ke saya tanya, ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Aduh Pak, ini begini-begini. Mereka tahu berarti jelek, novelty-nya kurang. Tapi selama mahasiswa itu nggak tahu dan mereka ingin menumbuhkan rasa ingin tahu, maka judul itu adalah bagus. Bagaimana kriteria judul yang baik? 1, judul yang baik adalah ini, aktual, sedang menjadi topic of the day. Jadi contoh misalnya, sekarang apa Pak topik of the day kita? Oh, merdeka belajar. Ya sudah, tulis merdeka belajar, merdeka mengajar, kampus merdeka, topik of the day kita. Kalau di bidang politik sekarang adalah adanya yang namanya kompetisi politik, nah, politik dagang sapi atau apa dan seterusnya. Tapi kalau pendidikan tentang apa? Misalnya adalah topik of the day kita yaitu terkait dengan masalah gagalnya pendidikan karakter di Indonesia. Misalnya seperti itu. Dalam perspektif apa? Oh, banyaknya kenakalan-kenakalan remaja, tawuran-tawuran dan seterusnya. Silakan Anda menyampaikan terkait dengan apa yang menjadi topik of the day yang muncul pada tahun ini. Kemudian yang kedua saudara sekalian, yaitu adalah judul itu harus seksi, nakal, unik dan menggelitik. Kemudian yang ketiga, judul itu adalah harus memiliki kebaruan, novelty, dan yang keempat adalah multi perspektif. Seperti apa Pak contoh judul? Contohnya ini, misalnya ini saudara sekalian ya. Contoh, oke, kita ambil yang nomor 2 saja. Ya, nomor 2. The dark side of social media in the workplace. Kita sudah punya sosial media sebetulnya, banyak media itu. Tapi sosial media dikaitkan dengan workplace, tempat kerja. Bagaimana sisi lain, sisi gelap dari sosial media di tempat kerja. Misalnya contoh, oh ternyata sosial media di tempat kerja itu dijadikan sebagai tempat perselingkuhan antara guru dengan guru. Oh ternyata misalnya ada fakta menarik, ternyata seorang guru
itu adalah dia memiliki 2 HP. HP di sekolah, di selorokan kantornya, dan di rumahnya HP yang dibawa untuk biar bisa diketahui oleh semua orang. Nah, ini contoh menarik. Akhirnya muncullah riset the dark side of social media in the workplace. Nah, misalnya seperti itu, saudara sekalian. Jadi kita jangan melihat yang besar, tapi kita melihat hal-hal yang kecil, tapi kajian yang kecil itu adalah mendalam. Nah, kalau Anda misalnya ingin, Pak, the dark side of social media, saya tertarik, Pak. Bagaimana kalau kita kaitkan dengan dunia pendidikan? Misalnya, the dark side of social media in the learning, misalnya. Learning design, misalnya. Sisi gelap media dalam mendesain pembelajaran. Kan sudah selesai. Jadi, intinya itu, judul itu ada, sudah banyak peneliti-peneliti yang sudah melakukan riset, tinggal kita ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi tugas kita apa? Mengawinkan. Mengawinkan antara satu konsep dengan konsep yang lain. Nah, itu ya. Contoh, ini sosial media kan sosiologi. Workplace ini kan masuk kategori manajemen. Nah, kemudian yang kedua, yang pertama, discuss of social media among youth. Nah, kita bicara sosial media, media sosial dengan psikologi. Anak muda. Pak, gimana kalau ini digeser dalam pendidikan? Silakan. Discourse of learning media among youth. Kan menarik sudah. Tinggal dirubah satunya saja, saudara sekalian. Ini judul sudah. Menarik untuk dikaji. Misalnya yang ketiga. Men of today, soy boss of tomorrow. Anda tinggal rubah. Dia hanya meliti apa? Construction of masculinities in YouTube respond. Jadi meneliti tentang masalah bagaimana konstruksi maskulinitas di YouTube. Responnya masyarakat itu. Nah sekarang geser ke pendidikan. Gimana ya? Men of today, soybo of tomorrow. Konstruksi pembelajaran misalnya. Lah sudah menarik. Nah jadi seperti itu saudara sekalian. Jadi judul itu jangan kita mencari. Nah kalau judulnya Anda misalnya pengaruh jigsaw dalam meningkatkan, wah itu sudah di-reject, ditendang itu sudah dari judul kita. Nggak layak sama sekali. Misalnya salah satu contoh, Anda mengambil judul, peran wali asuh dalam, waduh sudah ribuan tentang wali asuh itu banyak. Apalagi di Nurul Jadid. Sejak mulai kewajiban jurnal ini ada, rata-rata mahasiswa meneliti tentang masalah wali asuh. Sudah cari yang lain. Ya, silakan cari yang lain. Misalnya, magical woman. Oh, magical woman. Wah, guru perempuan yang hebat, yang penuh dengan magis. Representation of female character in the Witcher video game series. Ini meneliti video game. Coba sama buat judul. Magical woman, representation of female character in the teaching and learning. Wah, sudah beda. Udah beda, saudara sekalian. Nah, inilah kita mencari inspirasi seperti itu. Jadi intinya, inspirasi itu Pak didapatkan dari mana? Anda mengamati fenomena, kemudian Anda mencari informasi di beberapa jurnal, kemudian selanjutnya adalah kita tinggal ATM. Nah pertanyaannya, Pak bagaimana cara saya mencari inspirasi judul? Oke saudara sekalian, kita perlu yang namanya internet. Nah ini ya, saya buka internetnya. Pak kita mencari judul, oke. Jadi apa langkah pertama yang harus Anda buka? Bukalah Google Scholar. Kita tahu saudara sekalian, Google Scholar ini merupakan Tuhan kedua bagi para akademisi. Kalau Google Tuhan kedua setelah Allah katanya mahasiswa. Karena apa? Maha benar Google dengan segala firman-Nya. Nah ini Google. Nah pertanyaannya sekarang saudara sekalian, bagaimana kita akan mencari informasi? Contoh, kita mau meneliti, Pak saya ingin meneliti tentang kepemimpinan. Oke, kepemimpinan. Pak kepemimpinan kan banyak. Kepemimpinan itu ada kepemimpinan laki-laki dan perempuan. Ternyata tidak berpengaruh apa-apa. Nah sudah kita ambil aja misalnya natur leadership. Ini sudah beda saudara. Ini sudah banyak natur leadership. Nah, ini natur leadership. Tinggal Pak, saya ingin tahu yang terbaru Pak. Bagaimana caranya? Gampang. Kita set aja custom ring. Tahun berapa? 2009, 2021, 2023. Misalnya sudah set. Banyak artikel tentang natif. Misalnya ini, decoding leadership in pursuit of purpose. Misalnya ini. Sudah, tinggal ambil aja. Nah, kemudian kita Pak tidak tahu bahasa Inggrisnya Pak. Udah, kirim ini, copy, Anda pindahkan ke Google. Ingat,
Maha benar Google dengan segala firman-Nya. Gunakan Google Translate. Kita buat inspirasi judul di sini. Ini apa katanya artinya di sini? Sustainable development, pembangunan berkelanjutan, warna kepemimpinan berkelanjutan dalam organisasi, misalnya color. Nah, jenis kepemimpinan. Sudah geser judul ini, kan bisa begini saudara sekalian. Anda geser judul ini misalnya. Nah kan ini tadi ya, pembangunan berkelanjutan. Sampai rubah. Misalnya the colors, kita copy the colors of, kita copy ya, pembelajaran di sekolah. Misalnya. Atau misalnya pengembangan SDM. SDM di sekolah. Kan sudah jadi judul saudara sekalian. Kita copy Inggrisnya. Selesai kan judul kita? Sudah. Sustainable Development, the Color of Human Resources Development in School. Selesai. Kan gampang buat judul. Ini adalah kalau kita sering buka. Makanya teman-teman, Pak, saya bingung cari judul, Pak. Nah, tinggal kita ngerubah sedikit, opera-aprik lah sedikit. Apa yang ada di Google ini. Makanya bukalah Google Scholar. Saya rekomendasikan Anda mencari referensi Google Scholar. Sudah ini ada Al-Mukarram, Asy-Syaikh, Al-Maghfirlah Google. Nah, sudah ada, lengkap Google. Atau juga saudara sekalian, Anda ingin mencari inspirasi, Pak, saya ingin mencari inspirasi, Pak. Anda bisa buka edu.gov. Mudah-mudahan bisa. Oke. Aduh, internetnya ada. Sorry. Apa sudah lupa saya? Atau ini aja, Sciendirect aja. Nah, sciendirect.com. Bahasa Inggris dulu, sok pinter lah. Kita, Pak, saya mau meneliti tentang masalah education. Oke, kita pakai bahasa Inggris. Nanti bahasa Indonesia kan. Saya pinter kok bahasa Inggris gara-gara apa? Gara-gara pakai Google Translate. Nah ini, Pak, education ada, Pak. Copy aja, straight. Copy, masukkan ke Google Translate. Ya, ini. Nah, sudah muncul. Artinya apa katanya di sini? Pengaruh arah sumber pengurangan impedensi linear dengan pertimbangan aliran geser. Silakan Anda dirubah. Misalnya effects of learning. Nah, misalnya pengaruh arah pembelajaran terhadap apa. Nah, ini contoh saudara sekalian. Bagaimana kita mencari inspirasi judul di dalam kegiatan riset kita. Saudara sekalian yang berbahagia, selanjutnya adalah ketika sudah judul kita temukan, ya, judul sudah kita temukan, sudah sudah menarik judul itu, maka sudah saatnya kita membuat jurnal, membuat artikel. Nah, intinya saudara sekalian apa? Ketika kita menulis artikel, itu jangan sampai kita terbebani. Artikel itu atau tugas akhir itu jangan dipikir. Kalau Anda pikir stres, ubanen. Tapi artikel itu bagaimana? Jadi artikel itu dikerjakan, jangan dipikir. Kalau dipikir nggak selesai, harus dikerjakan. Sama skripsi selesai, selesaikan, kerjakan, jangan dipikir. Pak, saya masih tidak punya waktu. Mustahil Anda nggak punya waktu. Karena saya aja orang sibuk, Anda punya masih banyak waktu. Anda orang nggak sibuk, masih alasannya nggak punya waktu. Itu kan alasan aja kan. Jadi kalau sudah alasan mahasiswa luar biasa, saya katakan ketika bimbingan, saya tidak menerima alasan Anda. Apapun alasan Anda itu hak urusan sampean. Urusan saya adalah membimbing sampean. Makanya jangan pernah curhat ke saya terkait dengan permasalahan Anda di lapangan. Nah, itu yang saya sampaikan. Karena apa? Mahasiswa datang ke kami, ke saya contohnya ketika bimbingan. Ternyata mereka menyampaikan, Pak, saya punya masalah ini. Loh, akhirnya curhat. Bukan bimbingan. Padahal kita pembimbing. Di SK oleh Pak Dekan, pembimbing. Nah, maka dari itu nanti bisa dimarahi Pak Dekan saya nanti itu ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya saudara sekalian, mungkin ini dulu Pak Febri, sambil sharing-sharing sebelum saya lanjut ke materi itu biar tidak pusing dulu mahasiswanya. Paling tidak judul mereka sudah tergambarkan. Setelah itu nanti kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Saya kembalikan ke Febri. Ya, terima kasih Pak Direktur. Jadi sudah jelas ya. Tadi saya sempat begini Pak Direktur, melihat jenengan menjelaskan itu sepertinya gampang gitu. Tapi entah bagaimana di lapangan. Karena trik-triknya itu
luar biasa tadi, sangat mudah sekali. Semoga mahasiswa ini paham apa yang jadi lampu merah yang perlu dipahami itu apa saja. Jadi jangan keluar dari apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi ya, oleh Pak Hasan Baharun. Karena beliau sudah ahlinya, jadi teman-teman mengikutilah yang barusan disampaikan oleh Bapak Hasan Baharun. Oke, kita mengalir saja. Monggo saya berikan waktu sepenuhnya kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk bertanya. Tadi sudah jelaskan ya tentang triksnya bagaimana, terus kira-kira judul yang seperti apa diterima. Jadi sudah saya tadi kutip, jangan meneliti sesuatu yang sudah ada, tapi harus ada pembaharuan seperti itu. Oke, monggo saya serahkan ke mahasiswa. Mungkin ada yang ingin bertanya atau masih kurang paham, silakan bisa raise hand atau langsung hidupkan speakernya. Monggo. 3 orang dulu. Halo? Bisa ya, dengar ya? Iya. Jangan-jangan tidak ada orangnya Pak Febri atau Ya, kamar mandi semua ini. Monggo. Karena Monggo ada ditanyakan. videonya. Ini anu ya, aktif ya? Khawatir ke kamar mandi semua Pak Febri. Iya betul Pak. Bisa Mbak, bisa Mas. Monggo yang bertanya saya persilahkan. Atau sudah paham. Jadi nanti jangan salahkan pembimbing ya kalau memang tidak sesuai atau ditolak terus. Nanti pembimbing yang dimarahi, Pak, punya kami kok ditolak terus, Pak. Bagaimana ini, Pak? Nanti pembimbing yang bingung. Padahal itu pembimbing itu tugasnya hanya membimbing saja. Dan juga mengawal sebenarnya. Tapi kalau tulisannya bagus, tidak masalah kita berbangga. Tapi kalau tulisannya tidak bagus, pembimbingnya juga yang repot nanti. Monggo ada yang bertanya? Atau mungkin begini Pak Febri, teman-teman judulnya, tawarkan judul aja. Oke, monggo. Iya betul Pak. Monggo, jadi takut judulnya nanti mereka biasa-biasa atau bahkan sampai saat ini nggak punya judul mereka. Monggo ada yang punya judul, monggo nanti mumpung ada Bapak Hasan Baharun, kita bedah sedikit gitu judulnya para teman-teman mahasiswa ini. Monggo. Coba kita panggil Pak Febri. Hikmah Oke, ada monggo, ya? Hikmah Kamila. Mbak Hikmah Kamila. Coba. Ada? Oh, ke toilet masih. Durratun Maknunah? Ada? Halo? Enggak. Halo Ada, Mbak. Bapak. Sudah punya judul Mbak, Durratul Maknunah? Durratul Maknunah sudah punya judul? Alhamdulillah sudah, Bapak. Nah, coba judulnya apa Mbak? Nanti kita konsultasikan ke Pak Hasan, kira-kira cocok atau tidak untuk dilanjutkan untuk jadi jurnal. Kalaupun tidak cocok, mungkin nanti ada saran dari Bapak Hasan. Coba Mbak, Durratul Maknunah. Bapak Durratul Mbak ya, Mbak Durratul Maknunah. Oh, kok tidak berani nih? Ini ada Nurul, raise hand barusan Pak Febri. Mana Nurul ya? Monggo Mbak Nurul. Monggo Mbak Nurul. Iya, Pak, mau bertanya, Bapak. Monggo. Gimana Mbak? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya ingin bertanya mengenai judul tadi dari penjelasannya Bapak Hasan Baharun. Barusan Bapak Hasan kan menjelaskan kalau kita mencari judul itu sebaiknya kita tidak mengerti apa maksud dari judul yang ingin kita sampaikan gitu Pak. Tapi bagaimana jika ketika kita ajukan kepada pembimbing kan pastinya bertanya pada kita Pak. Kayak
kaitannya bagaimana, kenapa kamu mengambil judul ini. Kalau kita tidak tahu kan nanti kita bingung yang mau menjelaskan kepada pembimbing Bapak gitu. Mungkin cuma sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi judul harus dimengerti begitu ya Mbak ya. Ya, Oke. baik. Monggo Pak Ya, Hasan mungkin saya akan jawab. ditanggapi. Ya. Baik. Langsung Pak Hasan. Pertanyaan bagus, Mbak. Ini yang sering menjadi permasalahan mahasiswa. Pak, saya kan harus tahu judulnya dulu, Pak. Saya, Pak. Tapi gimana kalau saya nggak tahu judulnya, kan saya nggak bisa garap. Nah, contoh saudara sekalian. Saya ambil contoh ya yang sudah terbit ya jurnalnya ya dan menjadi bimbingan saya. Misalnya adalah saya buka di Google Scholar saya. Oke, ini. Jadi begini. Ada mahasiswa yang mana mahasiswa itu adalah pesimis atau dia bahkan takut, Pak, jangan-jangan punya saya nggak terbit. Contoh, saudara sekalian. Misalnya ini. Burnout. Pernahkah Anda tahu tentang burnout? Mahasiswa nggak tahu apa Pak burnout, Pak. Iya Pak, saya nggak tahu Pak apa itu burnout. Nah, padahal ini kejadian sudah burnout. Apa burnout itu? Jenuh dalam belajar. Anak tidur di kelas itu jenuh, kemudian anak melempem jenuh, itu namanya burnout. Apakah mahasiswa tahu? Tidak tahu. Awalnya dia menulis buat judul begini. Pak, saya mau buat judul gini Pak. Misalnya pengaruh guru terhadap motivasi belajar anak. Apa itu sampah? Saya sampaikan sampah. Karena apa? Pasti nggak akan diterima kalau jurnal. Ingat, persaingan kita, Anda mahasiswa sekalian, kalau Anda sudah submit jurnal, ingat saingannya bukan mahasiswa, dosen. Kompetitor kita itu dosen, jangan coba-coba. Jangan coba-coba kita asal submit, asal ngirim. Ingat, kita punya banyak saingan. Ya, kita punya banyak saingan. Maka dari itu kalau Anda kalah saingannya, ya habis, hilanglah jurnal Anda. Nah, padahal ini apa? Burnout itu males, rasa males siswa. Akhirnya saya cari. Coba, Mbak, coba sampean itu cari ilmu psikologi tentang motivasi. Ada dipelajari sama dia belajar. Oh iya Pak, muncul ada namanya burnout. Sudah, burnout aja. Kemudian foster graduate. Apa foster graduate? Padahal ini adalah wali asuh. Bahasa lain daripada daripada wali asuh. Nah, ditambah lagi ini jadi satu ilmu psikologi, dua ada ilmu sosial, ada ilmu manajemen. Nah, ini saudara sekalian. Ini contoh. Ini adalah hal kecil bagi kita, tapi kita jangan sampai kalah. Kalau Anda judulnya itu aja, ya susah, Mbak. Contoh juga yang manajemen. Quality improvement in public trust. Satu, public trust. Pernahkah mahasiswa membahas tentang public trust? Nggak tahu, Pak, apa public trust itu, Pak. Kemudian failure mode and effect analysis atau FMA method. Nggak tahu mereka. Ternyata ini terbit. Bahkan dulu ada yang terbit di Scopus, saudara sekalian. Ini jurnal Scopus, anak MPI. Jadi Scopus itu bayarnya berapa, Pak? Ini bayarnya saya bayar Scopus itu ada 13 jutaan. Ini. Jadi jangan kaget sampean. Kalau ada Pak, saya bayarnya katanya jurnal itu gratis, Pak. Nggak ada yang gratis, Mbak. Ya, Mas. Jadi ini bayarnya kami 12 juta. Ya. Ini anak MPI. Ini karya mahasiswa. Apa yang diteliti? Hanya e-bekal. Bayangkan, e-bekal dan ini harus terbit di Serbia. Nah, di Serbia. Kita bayar 12 juta. Dia masuk Q3. Nah, siapa yang bayar? Ya dosen, Mbak. Ya, Mas dosen. Karena apa? Ini penting, bagus. Nah, ini hasil kolaborasi dari mahasiswa. Contoh juga yang bahasa Arab. Ada mnemonic learning strategis. Apakah tahu mahasiswa tentang mnemonic? Nggak tahu, yakin nggak tahu. Artinya novelty-nya tinggi, kebaruannya tinggi. Andai kata judulnya, ini yang tahun-tahun lama ya, saya sampaikan. Yang tahun-tahun lama, sekarang sudah banyak diteliti. Yang tahun lama, misalnya penerapan pembelajaran ini yang lama, dulu tahun 2015, sekarang 2023. Sudah jadul ini. Anda buat judul kayak gini, penerapan pembelajaran active learning untuk meningkatkan belajar siswa. Ditolak kalau untuk tahun ini, karena sudah banyak yang meliti itu, saudara sekalian. Ya, nah, sama juga ada tadi yang ahli tafsir mengatakan, Pak, bagaimana mencari judul di tafsir? Nah, ini saya cek di jurnal saya. Ini jurnal saya, takut sampean bingung, Pak. Ini masuk Pak Hasan. Nah, ini ya. Jadi ini miliknya PBNU. Nah, saya ada di sini sebagai pemeretnya. Jadi bagaimana Pak mencari judul-judul di dalam
ilmu ikiti, tafsir atau apa. Gampang. Misalnya adalah ini contoh. Anda mau terhadap ini. Sudah, tinggal kita begini. Nalar tafsir emansipator bihamka. Atau misalnya begini. Dakwah strategi spesial dari ini. Ya ini contoh. Atau juga ada kemarin anak tafsir bagus. Dia mengamati satu film, saudara sekalian. Kemarin ini anak-anak Unija itu. Dia mengamati satu film. Filmnya itu apa? Filmnya itu adalah satu Amin, satu apa itu saya lupa filmnya namanya ini ya. Nah, dia judulnya ini The Relationship of Fight and Tolerance in the Film of One Amin to Fight, Living Quran Perspective. Sudah selesai. Dia menggunakan konsep kajian-kajian Living Quran. Atau misalnya ini juga, ini kan sama Living Quran. Ini kan Indigenous Islam and Puritan Islam in Indonesia, Philip Nasr Hamid Abu Zaid Hermeneutic Studies. Nah, beda kan? Sama juga ini misalnya The Relation of Syariah, Tarikat, Hakikat, in the Perspective of Badi'uz Zaman Nursi. Ini adalah dimensi bagaimana mengawinkan antara dimensi sosial, dimensi agama, dan dimensi-dimensi yang lain. Ada juga yang ikiti, karena ada yang ikiti ini ada Pak Pak Febri kok ikut ke sini itu. Nah, misalnya ini saudara sekalian, ada tradisi di desa. Apa namanya? Pelet beteng. Tahu pelet beteng ya? Pelet beteng itu tradisi ketika mau melahirkan atau 8 bulan kalau nggak keliru. Betul Pak Febri ya? Pelet beteng itu. Anggaplah 8 bulan. 7 Pak, 7 ya. 7 bulan ya. Nah, ya. Akhirnya diteliti dengan menggunakan pendekatan Living Quran. Muncullah tema Living Quran Tradisi Islam Nusantara, kajian terhadap tradisi pelet beteng pada masyarakat Probolinggo. Nah, makanya saudara sekalian, inspirasi itu penting. Ya, inspirasi itu penting. Pemahaman tentang masalah bagaimana sesuatu yang tidak kita ketahui, kita cari dulu infonya. Kayak tadi, Burnut, saya berikan informasi tentang Burnut. Sudah kamu cari Burnut. Lupa gimana? Ya pelajari, cari dulu informasi tentang Burnut. Akhirnya mereka mencari. Cari jurnal-jurnal tentang Burnut, maka kemudian mereka memahami. Nah, jadi apa konsepnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi disuruh iqra dulu mahasiswanya. Kalau Anda nggak mau baca ya susah, nggak selesai jurnal. Nah, nggak nikah-nikah sampai nanti kan gitu ya. Nah, oke, itu Pak Febri. Oke Pak. Jadi intinya begini, Mbak, Mas, harus ada novelty, pembaharuan. Artinya ada yang baru lah di sana. Gimana Pak cara mencari hal yang baru? Ya banyak membaca. Banyak membuka Google Scholar, banyak membaca jurnal-jurnal yang sudah terbit. Jadi dari situ nanti bisa diambil kesimpulan, oh ini hal yang baru. Jadi perlu ada pembeda antara tulisan kita dengan tulisan yang sudah terbit gitu. Jadi hal-hal yang baru itu disukai oleh para jurnal. Jadi pengelola jurnal itu suka-suka hal-hal yang baru seperti itu, Mbak Emas. Jadi jangan sesuatu yang sudah diteliti lagi. Jadi banyak membacalah, cari di Google Scholar, sudah banyak. Seperti itu. Kan begitu Pak Hasan, nggih? Betul. Jadi kita harus ikro, harus mencari. Buat apa Unuja menyediakan wifi sekian, ya, sekian besarnya. Tapi ternyata mahasiswa hanya menggunakan nonton video, nonton YouTube, download macam-macam. Tapi ketika download artikel nggak mau, tapi jurnalnya pingin terbit, lah itu kan susah. Jadi akhirnya mereka pakai the power of kepepet. Mereka rela bayar mahal. Mungkin mereka karena beruang, akhirnya mereka sudah Pak, saya mohon diterbitkan Pak 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Nah ini, padahal idealnya jurnal saudara sekalian, saya sampaikan, idealnya jurnal. Anda yang memilih tugas akhir jurnal, itu kalau sudah sekarang dimunculkan SK-nya oleh Pak Dekan, maka Anda harus selesai paling tidak 2 bulan ini. Sekarang bulan Juni, Juli, Agustus, Anda sudah submit ke jurnal itu. Ketika Anda sudah submit ke jurnal itu, maka Anda akan terbit artikelnya pada bulan Desember. Jadi idealnya, saya bicara idealnya jurnal itu dari submit, dari Anda mengirimkan artikel sampai terbit, itu kurang lebih membutuhkan waktu 2-6 bulan. Ya, minimal 2-6 bulan atau 3-6 bulan. Bahkan ada yang 1 tahun, saudara sekalian. Tergantung pengelolanya.
Nah, Anda akhirnya ngomong, Pak, saya ambil jalur fast track itu ada kemarin mahasiswa apa itu ya, saya tidak sampaikan ke Anda. Ada mahasiswa saya siap Pak bayar, yang penting saya ikut wisuda sekarang. Nah, bahasanya yang penting saya ikut wisuda sekarang. Nah, kemudian saya carikan, oh ternyata dia kena mahal. Seharusnya dia kena 500.000, dia akhirnya rela bayar 2 juta. Hanya untuk apa? Terbit dengan jalur yang tidak resmi. Nah, itu yang berbahaya, saudara sekalian. Ya dia ambil, Pak, yang penting 1 bulan terbit, kan ada yang jalur fast track macam-macam itu. Cuma mahal, eman-eman uang Anda diberikan. Sudah sedekahkan ke Pak Febri atau disedekahkan ke saya mau itu menerima sedekah-sedekah yang banyak uangnya ya. Kalau Anda kelebihan uang, sudahlah hibahkan ke kami, jangan hibahkan ke pengelola jurnal. Eman-eman. Gitu. Oke, betul. Jadi begitu nggih. Monggo yang lain. Ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Ini pasti saya yakin banyak pertanyaan ini, Pak. Tapi takut ini. Ini ingin bertanya nih. Ada monggo. judulnya di chat. Saya mengambil judul tentang SMOP berbasis ISO 2000 di perguruan tinggi pesantren. Nah, ini menarik, saudara sekalian. Apa SMOP itu? Siapa ini yang bertanya ini? Marsida Alawiyah. Nahdia Bella. Nahdia Bella. Mana Mbak Nahdia? Oke. Monggo, Mbak. Apa SMOP itu apa, Mbak? Mbak Nahdia? Takut dia ngomong, Pak Febri. Ada apa? Tuh, Pak. SMOP itu apa? ISO 21001 itu masih baru ya, masih baru. Jadi silakan Anda mau meneliti ISO, misalnya pencapaian strategi pencapaian ISO, atau Anda misalnya mitigasi risiko melalui ISO 21001, atau Anda menggunakan tema-tema tentang ISO menarik saat ini. Oke, Bapak. Ya, apa Mbak SMOP itu, Mbak? Sistem manajemen organisasi pendidikan, Bapak. Nah, udah itu aja. Menarik, itu bagus. Tinggal kan sudah ada kan fenomenanya, faktanya ada di Universitas Nurul-Jannah. Nah, ada yang tanya lagi, Pak, boleh enggak saya ngambil ISO lagi? Enggak apa-apa. Sama-sama ISO 21001 kita kaji, walaupun 10 orang mengkaji tentang ISO 21000, enggak apa-apa. Toh output jurnalnya dikirimkan beda-beda. Temanya juga beda-beda. Subtemanya sama tentang ISO 21001, ada 10 mahasiswa yang mengkaji itu, enggak apa-apa. Yang satu dalam perspektif psikologi, yang satu, misalnya contoh, perspektif psikologi. Misalnya, salah satu contoh, misalnya adalah terkait dengan dampak ISO 21000 terhadap perilaku kinerja dosen di Unuja. Oh, sudah beda kan? Jadi sama-sama ISO. Kemudian dalam ekonomi, dampak ISO terhadap peningkatan gaji Unuja. Selesai kan? Sudah, gajinya. Kemudian dalam perspektif budaya, misalnya ISO 21000 dalam membangun kultur organisasi, selesai. Dalam perspektif living Quran, ISO 21000 dalam perspektif living Quran, selesai. Apanya yang susah? Dan itu Anda ngirimkan jurnal kemana-mana, beda-beda. Diterima, tergantung artikelnya. Kalau tema sudah masuk, novelty sudah masuk. Tinggal itu aja, kita sesuai enggak. Intinya saudara sekalian, pertama, kalau sudah judul buat banyak, silakan perbanyak juga referensi. Saya tekankan lagi, referensi yang Anda ajukan nanti minimal 20 jurnal. Hindari buku dulu. Hindari buku dulu. Jadi kalau Anda ngirimkan jurnal, maka referensinya harus dominan jurnal. Syukur-syukur jurnal internasional yang berbahasa Inggris yang menjadi referensi Anda. Seperti itu. Oke. Ya, itu Pak Febri. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, itu sudah barusan ada titik jelas kan? Ya, jadi itu termasuk hal yang baru ya, Pak. Untuk kita teliti di dunia pendidikan. Jadi basisnya adalah ISO ya tadi. ISO 2001 ya. Bisa ISO terhadap peningkatan kesejahteraan. Karena sudah dapat ISO dan bagus, adakah kesejahteraan kan? Itu untuk dikaji kan, menarik itu ya. Nah, betul. Di ekonomi juga bisa Pak Febri. Iya, betul Pak. Bisa juga Pak. Jadi yang dari 21.000 itu bisa, yang 9.001 juga bisa. Bisa.
kita teliti. Oke, satu lagi terakhir ini. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya. Nah, ini monggo, sudah ada. Monggo, silakan. monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak, Waalaikumsalam. nama saya Marsida Lawiyah. Saya di sini Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya itu ingin mengambil judul membangun meaningful outwork terhadap guru melalui supervisi klinis. Nah, saya juga sempat bincang-bincang dengan Bapak Hasan kemarin itu. Nah, setelah saya sampai di dospem pembimbing, ternyata judul saya ditolak. Ya, karena menurut beliau itu tidak jelas ranahnya gitu, Pak. Terus itu ketika saya konsultasi dengan Pak Hasan sendiri, itu termasuk penelitian kualitatif. Nah, setelah saya sampai di dospem, katanya beliau itu penelitian kuantitatif. Nah, saya bingung di sini, Bapak. Gitu. Mungkin itu saja dari kami. Baik, terima kasih. Jadi begini, Mbak, sampean itu yang harus Anda ikuti dospem, jangan ngikuti saya. Kalau saya hanya penulis jurnal saja. Kalau dospem itu pembimbing jurnal sampean dan bertanggung jawab sampai publis jurnal. Nah, jadi ikuti dospemnya saja. Kalau saya hanya membantu menerapkan judul. Andai kata judul itu ditolak, saya berikan ke pembimbing saya, ke mahasiswa saya. Oh, menarik, itu sudah terbit itu nanti. Karena novelty-nya sudah sangat tinggi. Beda perspektif memang. Jadi jangan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Yang penting adalah kita ikuti mana yang paling benar. Misalnya Anda bimbing, ya ikuti pembimbing biar cepat selesai. Kalau Anda ngikuti saya nggak selesai nanti di pembimbing. Wah, bisa-bisa nggak ujian sampean gitu ya. Jadi ambil jalan tengah bahwasanya saya harus mengikuti sarannya pembimbing. Gimana enaknya pembimbing itu yang kita ikuti. Seperti itu. Jangan ngikuti saya, nanti ngikuti saya. Iya kalau pikirannya sampean sama dengan saya, jangan. Karena punya saya juga ada yang nggak terbit, masih ada tersisa 4 orang yang di Sinta 2 masih. Karena kalau bimbingan saya bukan targetnya Sinta 4, tapi Sinta 2 atau Sinta 3 atau bahkan ke Skopus itulah. Jadi gitu Mbak ya. Oke, sabar saja, tenang. Sabar, oke? Jadi kuncinya sabar dan ikuti. Insya Allah terbit. Ikuti dospem. Oke, siap Bapak. Terima kasih banyak. Oke. Sudah nggih? Atau ada lagi yang mau ditanyakan? Itu ada pertanyaan Pak Febri. Gimana Pak? Kalau judulnya ada tulisan bahasa Inggrisnya di variabel kedua, ketika setelah terbit tulisan bahasa Inggris semua, terus nanti kita presentasi harus bicara bahasa Inggris nggih Pak? Tergantung penguji nih Mbak. Tergantung ya. penguji. Nah, kalau saya tadi, karena saya menguji tadi, terus ada 4 mahasiswa yang terbit dalam versi bahasa Inggris. Ya sudah kita uji bahasa Inggris. Kalau saya. Tergantung dosen penguji ya. Ada yang maunya bahasa Indonesia ada. Betul, kan resiko. Betul. Anda ambil bahasa Inggris resiko. Kok bisa Anda bahasa Inggris artikelnya? Maksudnya bisa ngomong. Walaupun ngomongnya itu adalah I, kemudian no what misalnya tidak apa-apa. Atau no what Pak. Ya. Atau Anda jelaskan campuran aduk kan tidak apa-apa. Yang penting penguji itu akan menghargai usaha Anda. Jadi yang bahasa Inggris tadi dapat A semua kalau saya. Karena apa? Dia sudah 1 lulus, berarti dia betul-betul sarjana unuja yang multi talent, hebat, bahasa Inggrisnya hebat. Ada 1 yang memang dia bahasa Inggrisnya nggak bisa. Saya tanyakan, kok bisa Anda lulus aliyah dengan nilai 8 ke atas? Kan bahasa Inggris itu, tapi bahasa Inggris nggak bisa ngomong. Nah ini kan kidding aja, gurau-gurau aja dengan bahasa itu. Nah intinya dosen penguji itu pasti bijak, sudah sangat bijak mereka. Yang penting Anda harus tahu ya campur aduk sudah bahasa Madura, bahasa Inggris, bahasa Arab, atau yang jurusan bahasa Arab. Ya tinggal itu aja. Gitu Pak Febri. Oke Pak. Nah, gitu ya. Tadi juga saya nguji Pak Hasan. Ada yang pakai bahasa Inggris. Saya suruh pakai bahasa Inggris, ternyata ya tidak mampu. Terpaksa dicampur bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke. Monggo. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Terakhir ini sudah? Oke ya. Sudah dianggap cukup? Oke. Oke. Sudah nggih Pak Hasan?
Nggih, Ini sudah cukup tidak ada yang mungkin Pak bertanya Febri. lagi. Oke, Sudah 2:30 Pak Febri. oke, betul. Nggak terasa Setengah tiga. kita sudah 1,5 jam Pak Febri. Oke, oke. Intinya nanti ketika teman-teman mahasiswa ini kebingungan, ya jangan malu untuk bertanya kepada pembimbing atau bisa ke Pak Hasan dan juga tentunya kepada pembimbing untuk membimbing kalian sampai terbit nanti. Ya. Jadi pembimbing itu di FAI bukan hanya membimbing, tapi juga mengawal sampai terbit. Itu yang perlu digarisbawahi, mengawal sampai terbit. Seperti itu. Jadi yang pilih jurnal ini sudah dikasih servis yang luar biasa nih Pak Hasan, dan dikawal sampai terbit Pak Hasan. Ya apabila tidak terbit ya resiko lah. Resiko hidup itu seperti itu. Oke, terima kasih Pak Hasan. Baik. Saya cukupkan ya Pak Hasan. Nggih. Saya mohon maaf Nggih. manakala ada salah khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah dijelaskan dan dipaparkan beberapa pemaparan dari Bapak Hasan. Tadi saya berharap teman-teman mahasiswa yang di sini bisa mencatat apa yang beliau sampaikan. Insya Allah itu adalah kunci untuk lolos di jurnal bereputasi Sinta. Jadi bereputasi nasional. Karena kita di sini aturannya adalah minimal Sinta 4. Jadi mahasiswa harus konsen dan tetap fokus kepada penerbitan jurnalnya. Karena sekarang masih semester 6, jadi kita masih panjang waktunya. Tolong waktu yang panjang ini kita maksimalkan dengan betul waktu ini. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pemaparan barusan sangat bermanfaat bagi kami, khususnya saya dan juga mahasiswa Prodi Pendidikan. Ya. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.